Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini jam 12.20, sudah pagi ya. Tadi baru selesai packing. Ya seperti ini. Malam jam segini masih packing. Mungkin yang tidak selesai bisa lanjut besok. Oke, selamat datang kembali dengan saya tentunya Mas Mukmuk. Masih sekitaran Agulima. Pada kesempatan video kali ini saya akan berbagi media tanam, karena kemarin banyak sekali yang tanya medianya apa mas. Nah, untuk media tanam nanti kita bahas di tengah-tengah video. Nah, jadi seperti ini bun, ini tadi bunda Ani nih, jam segini masih packing. Dan ini hasil packingnya seperti ini, karena banyak yang nanya juga seperti apa packingnya. Ini bunda Ani ini beli bunga, ini si kocin, ini kocin rumpun, tapi nggak mau dicabut bunganya, jadi maunya support. Yang nggak tahu ini beratnya ada 3 atau 4 kilo enggak ini nanti kalau. Jadi seperti ini ya untuk pemakingan pot dan media, insya Allah aman. Oke, kali ini ya selain nanti kita bahas media tanam, kita bongkar, kalau nggak salah video saya 3 minggu yang lalu itu yang saya motong red stardust itu. Nanti kita cek bagian atas dan bagian bonggol yang kita tinggal di pot, sudah muncul tunas belum ketika kita potong tanpa melakukan pencabutan. Oke, langsung saja ke media. Jadi media saya menggunakan sekam mentah, dan ini yang sebelah kiri ini yang dibak, ini sekam bakar. Sekam bakar ya, kalau menurut saya sekam bakar itu bukan arang sekam. Jadi bisa dikatakan kita membakar sekam tapi setengah matang. Setengah matang itu sudah kita matikan apinya. Nah, caranya ketika kita membakar sekam itu kan kita buat gundukan seperti gunung. Ketika bagian luar sekam yang gunduk seperti gunung itu sudah kelihatan hitam, kita siram. Jadi nanti hasilnya pasti seperti ini. Ada yang gosong, ada yang mentah. Nah, dikira nanti ini saya campur dengan sekam yang baru, kita cek yang di dalam karung nih. Ini yang di dalam karung nih, ini pembakaran udah 1 bulan yang lalu mungkin. Tuh, tetap kelihatan nggak? Tetap ada yang mentah tuh. Nggak, kita ambil dari sini, kita bawa ke sini ya, yang terang. Nih, jadi ini kalau menurut saya ini yang dinamakan sekam bakar. Jadi ada yang gosong, ada yang masih kayak mentah. Tuh, jadi bukan arang sekam, karena sering saya lihat jadinya arang, dia hitam semua, nggak ada yang mentah. Itu kalau saya bilang itu arang sekam. Nah, cara pembuatannya kita praktek pakai polybag aja ya. Ini kalau saya biasanya ada yang dicampur pupuk kandang juga bisa. Jadi perbandingan untuk pupuk kandang 2 sekam 1 pupuk kandang, seperti itu. Nah, kalau untuk saya biasanya saya jarang menggunakan pupuk kandang. Nah, untuk media yang saya gunakan bagian bawah saya selalu menggunakan sekam yang mentah. Tujuannya untuk peresapan air. Nah, jadi bawah minimal setengah polybag ya, kalau di pot setengah pot. Ini sekam mentah. Ini kan kalau sekam mentah ngeresep air, jadi kita taruh di bagian bawah. Setelah ini saya tabur dengan sekam bakar sedikit, baru apa ini yang bunga yang mau buat tak cabutin bunga ya, dapat siam aurora. Ini kan tadi bawah sekam
mentah tuh, masih kelihatan tuh. Nah, baru kita letakkan, kalau saya ini ya, kalau mungkin bagus jadi pakai, kalau enggak ya nggak apa-apa. Baru saya kasih sekam yang ini. Saya kasih sekam bakarnya. Udah simpel kan, seperti ini. Jadi ketika kita siram, dia langsung resep ke bawah, ke bagian tadi kan saya isi sekam mentah segini nih, setengah polybag. Jadi air langsung diresep sama sekam yang masih mentah, yang bukan sekam bakar. Jadi itu untuk menghindari lonyot pada akar, insya Allah sehat. Seperti itu. Kalau misalkan tempat ibu, bunda-bunda, mas-mas atau enggak ada sekam, bisa pakai sekam yang sekam baru nggak apa-apa. Cuman kan biasanya kalau sekam baru itu kan sering tumbuh tuh, masih ada padi-padi itu sering tumbuh. Kalau ada yang nggak perlu sekam bakar, tapi sekam mentah yang sudah lama, yang sudah busuk lah intinya. Dan untuk media juga saya tidak pernah melakukan fermentasi, jadi alami seperti ini. Oke, mungkin segitu untuk media ya. Saya cuma menggunakan sekam, nggak pernah aneh-aneh. Ini stardust merah yang kita potong 3 minggu yang lalu kayaknya. Itu saya upload video itu, bisa dikatakan saya rekam sore malam saya upload. Jadi benar-benar 3 minggu ini usianya. Yang bisa dilihat nih, sekam tuh. Tapi merangnya kan sudah, yang sekam mentah sudah busuk. Ini sekam, media sekam tuh. Nah, untuk pupuk yang saya gunakan nih, masih kelihatan nih pupuknya nih. Saya menggunakan nih yang hijau-hijau nih, mutiara yang grower. Jadi bukan mutiara biru ini. Nih, mutiaranya seperti ini. Ini nanti saya jelaskan saya gimana cara mupuknya. Ini saya buka dulu akarnya apakah sehat. Ya, bisa dilihat akarnya masih sehat, putih-putih semua. Waktu motong dulu juga kan daun ini masih muncul, sekarang sudah mekar. Alhamdulillah sudah mau muncul tunas. Kok tunas daun baru lagi nih, kelihatan kan, berarti sehat karena daun baru sudah mekar, muncul tunas lagi, tunas daun maksudnya. Nih untuk media yang ini juga nih saya menggunakan sekam mentah kan, cuman pada bagian ini saya tambahkan arang juga kan, ini baik tuh untuk resapan. Jadi ketika kita siram pupuk atau siram B1, keresep di arang ini. Ini kita udah bongkar atasnya, kita ambil bawahnya. Tunas apa belum? Masih ingat mungkin ini potnya nggak saya ganti nih, yang kita potong di video itu yang judulnya kalau nggak salah cara perbanyak anakan. Kita urik-urik ya, apa kita urek-urek, takutnya kalau ada anaknya nanti ke gruwil gitu kalau ada calon tunas. Nah, alhamdulillah nih, sabar dek, tunas 2 alhamdulillah nih. Nggak tahu dari bawah ada apa enggak, yang jelas ketika memperbanyak aglo saya tidak pernah cabut ya. Ini sementara yang kelihatan cuman, fokus nggak, kelihatan nggak? Nah yang ini kan yang udah tunas sudah panjang nih, 1. Nah sebelahnya ini kelihatan nih calon tunas lagi. Jadi 3 minggu sudah bisa dilihat hasilnya tuh, tunas oke, tanpa melakukan pencabutan. Terbukti ya, untuk yang
lain-lain juga ada sampelnya. Ini di sini ada white bikroy atau bikroy putih nih, bisa dilihat nih. Ini saya potong tanpa pencabutan nih. 3 minggu kemarin juga saya review untuk yang bikroy white. Bisa dilihat 3 minggu kemarin daunnya seperti apa, dan sekarang tuh bisa dilihat daunnya. Kalau ini nggak ada pinknya ya, karena bikroy putih tapi sehat tentunya. Media masih sama, bisa dilihat sekam. Juga nih minggu nih, ini saya potong tanpa melakukan pencabutan tuh. Ini udah 1 2, ini udah 1 2 3, masih ada lagi tuh tunas 1 2 nyusul, bisa dilihat ya. Nah, jadi seperti itu pun. Kalau mau memperbanyak aglo, saya sarankan jangan dicabut. Ibarat kita motong pohon jambu atau pohon apa sejenisnya, kita potong beberapa minggu sudah muncul tunas-tunas daun-daun baru lagi. Tuh beda kalau kita motong pohon jambu, kita cabut jambunya, sama aja kita nanam lagi. Seperti itu. Ini sehat. Oke, semoga media tanam yang saya pakai arang sekam dan bagian bawah sekam mentah sama sekam bakar, seperti itu. Dan saya ingatkan lagi untuk bunda-bunda kemarin itu yang beli bunga itu rata-rata kerajinan nyiram ya. Saya ingatkan lagi, jangan terlalu sering melakukan penyiraman pada aglo. Jadi dia tuh basahnya basah-basah tuh, basah nggak ada air tuh, sama aja. Ini juga udah basah nih karena di sini musim hujan tuh. Ketika diremet dia kayak gini nih. Ini udah pas banget nih buat akar aglo. Nah, di sini kenapa saya menggunakan arang sekam? Karena kan ini bisa dilihat akarnya, ini akar lembut nih. Jadi kalau sekam bakar, kalau menurut saya mudah dia berkembang. Beda kalau tanah, kan keras tuh tanah, apalagi kena air. Jadi seperti itu saja. Ini sekarang sudah jam 12:30, sekalian nunggu waktu sahur. Ada packingan juga yang belum selesai itu, namanya kayaknya punya Mas Krisna Eka. Oh iya, lupa untuk pemberian pupuk mutiaranya, kita ambilkan. Mutiaranya seperti ini bun, kemarin ada yang nanya tuh. Ini warnanya kelihatan nggak? Ini kan bukan biru nih. Kalau saya bilang ini warna telur bebek nih. Kelihatan nggak warnanya? Nah ini yang saya pakai. Ini dicampurkan air, disemprotkan ke daun, nggak lonyot kalau yang ini. Tapi kalau saya lebih suka ngasih pupuknya seperti ini. Saya gali media di samping pot, saya taruh segini tuh, terus saya timbun lagi seperti itu. Jadi nggak pernah saya pupuk taruh atasnya gini, nggak pernah, selalu saya timbun. Oke, segitu saja review tentang apa tadi namanya nih, media tanam aglonema yang saya pakai. Semoga bermanfaat dan membantu tuh para bunda-bunda yang baru tanam. Pakai apa sih seperti itu biasanya kan. Yang saya pakai cuma sekam mentah di bagian bawah dan sekam bakar di atasnya. Bantuan pupuk, pemberian pupuk ini saya lakukan 2 minggu sekali. Oke, segitu saja saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selalu ketinggalan,
saya ucapkan semoga sehat selalu, dan seperti biasa mungkin ada yang sedang sakit, semoga lekas sembuh. Semangat.